Bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Wahar Arifin dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit ingin mempresentasikan tinjauan komprehensif tentang alat-alat yang digunakan untuk menilai kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana, merupakan original artikel yang dipublish di Nara Journal. Nara Journal adalah jurnal yang terindeks Scopus mulai dari tahun 2021 sampai 2024 yang dipublish oleh Nara Science Indonesia dengan SCR 0,967. Brief review tentang relevansi topik, bahwa topik yang dibahas sangat relevan terutama bagi negara-negara yang rentan bencana seperti Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesiapsiagaan rumah sakit sebagai fasilitas kritis dalam penanganan korban bencana. Metodologi yang digunakan menggunakan kerangka kerja scoping review dari ASCII and O'Malley yang memungkinkan pemetaan literatur secara sistematis, proses seleksi artikel yang transparan melalui diagram prisma. Artikel mengelompokkan temuan ke dalam 3 aspek utama: structural safety, non-structural safety, dan functional capacity, yang membantu pembaca memahami komponen-komponen kritis dalam kesiapsiagaan bencana. Penulis memberikan rekomendasi untuk praktisi, peneliti, dan pembuat kebijakan seperti perlunya validasi alat, pelatihan SDM, dan integrasi teknologi. Nah, pendahuluan dari artikel ini bahwa rumah sakit memainkan peran kritis dalam penanganan korban bencana sehingga kesiapsiagaan mereka sangat penting. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi alat-alat yang digunakan secara global untuk menilai kesiapsiagaan rumah sakit terhadap bencana seperti aspek-aspek kritis yang perlu dinilai. Penelitian ini menggunakan scoping review berdasarkan kerangka pencarian literatur yang dilakukan di database PubMed, Elsevier, ProQuest, Google Scholar dengan kata kunci preparedness, hospital, dan disaster dari 1221 artikel, 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasilnya, alat yang digunakan menggunakan HSI atau WHO Hospital Safety Index dan modifikasinya, kemudian WHO Hospital Emergency Checklist, dan Modified Public Health Emergency Preparedness. Aspek kritisnya yaitu structural safety seperti kekuatan bangunan, sistem listrik, air, dan komunikasi. Non-structural safety-nya meliputi manajemen sumber daya, pelatihan, dan rencana kontingensi. Fungsional capacity-nya adalah kesiapan SDM, koordinasi, dan pelatihan. Nah, temuan utamanya, setiap alat memiliki kelebihan dan kelemahan dalam menilai aspek tertentu. Perlunya validasi dan reliabilitas alat untuk memastikan keakuratan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu tentang yang pertama adalah WHO Hospital Safety Index atau HSI. Dideskripsikan sebagai alat yang dikembangkan oleh WHO dan Pan American Health Organization atau PAHO untuk menilai ketahanan rumah sakit terhadap bencana. Terdiri dari 145 indikator yang dikelompokkan menjadi 3 aspek: non-structural safety, functional safety, dan structural safety. Nah, studi yang menggunakan WHO HSI ini adalah dari Lestari, Indonesia, Ulhaq dari Pakistan, dan Al-Salem dari Arab Saudi. Kelebihan dari HSI ini adalah standarnya global, diakui WHO, holistik, mencakup aspek teknis dan non-teknis, skornya jelas, nilai 0 sampai 1, mulai tidak aman sehingga sangat aman. Kelemahannya memerlukan ahli untuk evaluasi, misalnya instruktur struktural. Kemudian tidak spesifik untuk tujuan bencana tertentu, misalnya pandemi dan yang lainnya. Kemudian modifikasi dalam studi ini, beberapa peneliti memodifikasi HSI dengan mengurangi jumlah indikator. Nah, kemudian yang kedua, WHO Hospital Emergency Checklist. Ini dikembangkan oleh WHO untuk menilai kesiapan rumah sakit dalam tanggap darurat. Fokusnya pada kesiapan logistik, obat, alat medis, sistem komunikasi, dan pelatihan staf. Studi yang menggunakan dari Lebanon dan Arab Saudi.
Kelebihan dari HEC ini adalah praktis dan mudah diimplementasikan, spesifik untuk respon cepat misalnya gempa bumi, banjir, dan yang lainnya. Kelemahannya tidak mencakup aspek struktural, hanya non-struktural dan fungsional. Dan kelemahan yang lain adalah kurang mendalam untuk perencanaan jangka panjang. Sedangkan PHEP atau PHEP itu dideskripsikan sebagai alat yang dimodifikasi dari kerangka CDC Amerika Serikat yang menitik beratkan pada kesiapan infrastruktur, koordinasi dengan lembaga luar, manajemen pasien massal. Studi yang menggunakan dari India. Jadi kelebihannya adalah fleksibel untuk disesuaikan dengan konteks lokal, menekankan kolaborasi antar instansi. Kelemahannya tidak ada versi standar, sulit untuk dibandingkan antar studi. Kemudian ada alat khusus untuk teroris yang dikembangkan oleh Miraki et al. Tahun 2022. Dikembangkan di Iran untuk menilai kesiapan layanan medis darurat dalam serangan teroris. Fokusnya pada keamanan fisik rumah sakit, manajemen korban massal, dan koordinasi dengan polisi dan militer. Kelebihannya spesifik untuk ancaman manusia bukan alam, mencakup pelatihan khusus misalnya serangan gas kimia atau bioterorisme. Kelemahannya tidak relevan untuk bencana alam. Ini adalah perbandingan alat-alat utama di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Rekomendasi pemilihan alat untuk evaluasi komprehensif itu menggunakan WHO HSI jika sumber daya memadai, misalnya ada ahli, waktu, dan anggaran. Nah, untuk respon cepat, WHO checklist cocok untuk situasi darurat. Sedangkan untuk ancaman spesifik, pilih alat yang disesuaikan, misalnya modifikasi untuk pandemi atau teroris. Nah, studi ilmiah ini mengidentifikasi 3 temuan utama terkait alat penilaian kesiapsiagaan rencana di rumah sakit. Yang pertama, dominasi WHO Hospital Safety Index dan modifikasinya. Kemudian yang kedua adalah variasi alat berdasarkan jenis bencana alam. Untuk tsunami, gempa itu HSI dan WHO Emergency Checklist itu dominan. Sedangkan untuk bencana alam, untuk pandemi dan terorisme, modifikasi PHEP dari India dan alat kesiapan terorisme. Sedangkan temuan menarik bahwa tidak ada alat satu untuk semua. Rumah sakit perlu memilih berdasarkan profil risiko lokal. Kesiapan pandemi kurang terwakili dalam studi ini. Hanya ada satu alat terkait, yaitu PHEP. Nah, kemudian ketiga, teridentifikasi critical gaps dalam kesiapsiagaan. Aspek yang sering diabaikan adalah pelatihan staf. Hanya 30% studi yang menilai frekuensi dan kualitas pelatihan. Kemudian koordinasi antar lembaga itu hanya didapatkan 20% alat yang mencakup kolaborasi dengan pemadam kebakaran, militer, atau pemerintah. Serta pemulihan pasca bencana bukan pemulihan jangka panjang. Kemudian kesenjangan geografis, misalnya Indonesia, Pakistan itu secara geografis berbeda. Dan minimal data dari negara maju, sehingga temuan mungkin tidak generalizable. Implikasi temuannya bagi rumah sakit bisa memilah dan memilih alat yang sesuai dengan konteks, misalnya untuk gempa dengan HSI, untuk pandemi dengan PHI. Membuat kebijakan perlunya standarisasi alat dengan validasi lokal, misalnya modifikasi HSI yang teruji, dan sediakan panduan khusus untuk bencana emerging, misalnya perubahan iklim, cyber attacks. Bagi peneliti, perlu studi komparatif untuk menguji efektivitas alat-alat yang berbeda. Eksplorasi teknologi AI, IoT untuk pemantauan kesiapsiagaan real time. Demikianlah review yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.